Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, kita sudah tersambung dengan Hilman Latif, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk membahas terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Hilman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hilman, kami konfirmasi sudah ada informasikah sejauh ini dari Kerajaan Arab Saudi terkait dengan kuota haji untuk Indonesia? Ya, alhamdulillah untuk pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh pemerintah Saudi tadi pagi atau tadi malam waktu Saudi baru menyampaikan kepada kita mengenai jumlah total jamaah haji yang akan difasilitasi atau dipersilahkan melaksanakan haji secara total, yaitu 1 juta orang. Ya. Nah, ini kita tentu berharap akan segera disusul dengan pengumuman yang lain yang kepada pemerintah kita secara khusus kuota yang diberikan untuk jamaah Indonesia. Tapi kita bisa meraba-raba. Baik. Pak Hilman, terkait dengan batasan usia yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, ada batasan usia di bawah 65 tahun. Seperti apa nanti skema seleksinya, Pak? Ya, ini memang agak mengagetkan buat kita ya, karena kebijakan ini nampaknya agak berbeda dengan kebijakan Saudi mengenai umroh, di mana untuk umroh betul-betul dipersilakan dan tidak dilakukan pembatasan. Bahkan juga untuk kriteria-kriteria protokol-protokol kesehatan yang terkait dengan COVID-19 itu juga sudah banyak pelonggaran-pelonggaran. Bahkan ke Saudi sendiri sekarang tidak perlu melakukan pernyataan bukti bebas dari COVID dan lain-lain. Tetapi untuk haji nampaknya mereka menerapkan kebijakan yang baru yang tetap memperhatikan masalah protokol kesehatan COVID. Nah, untuk usia 65 tahun ya dengan ketentuan seperti ini artinya jamaah yang berhak berangkat dari Indonesia yang tentu saja jumlahnya secara cukup beragam ya secara usia, kita akan pilih ya, mana yang memenuhi persyaratan untuk berangkat, khususnya untuk jamaah yang berusia di bawah 65 tahun. Baik, Pak Hilman, lantas untuk skema secara detailnya akan seperti apa, Pak? Kita akan melihat tergantung kepada kuota atau persentase yang diberikan kepada kita. Gitu ya. Nanti kita akan rumuskan kebijakan putusan dari Menteri Agama, dari Kementerian Agama untuk menentukan jamaah yang akan berangkat siapa saja. Kalau berdasarkan nomor urut, ya maka tentu saja kita akan memberangkatkan jamaah dengan nomor urut yang paling atas, ya, dari jamaah yang berhak berangkat tahun 2020. Baik. Pak Hilman, sambil menunggu informasi kuota pasti dari Arab Saudi, apa upaya lanjutan yang akan dilakukan oleh Kemenak sejauh ini? Terkait dengan munculnya kuota secara keseluruhan, kami tentu saja terus melakukan mitigasi. Ya. Bagaimana persiapan-persiapan tetap kami lanjutkan, terkait dengan akomodasi, transportasi, ya, maupun kerjasama dan mitra-mitra di Saudi yang saat ini sedang dijalin, sudah bisa kita lakukan langkah-langkah lebih jauh. Ya, karena kemarin sebetulnya tim kami sudah berada di Saudi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk kebutuhan akomodasi jamaah, transportasi dan bahkan catering. Itu bisa kita tindak lanjuti lagi. Yang kedua, nah, dengan munculnya kuota nanti, ya, kita akan lebih mudah dan lebih pasti di dalam merumuskan biaya
bagi jamaah yang saat ini masih digodok bersama DPR. Ya. Ya. Jadi kami saat ini masih berdiskusi terus dan melihat protokol-protokol kesehatan yang diperlukan atau tidak pada saat pelaksanaan haji. Misalnya, ini juga kemarin kita sudah menghilangkan protokol kesehatan itu, gitu ya, seperti PCR dan lain. Mengingat umroh sudah menghilangkan itu. Tetapi ternyata kita tahu bahwa pengumuman yang baru menunjukkan untuk jamaah haji harus ada bukti ya, bebas dari COVID 72 jam sebelum kedatangan, gitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini akan berpengaruh juga kepada anggaran jamaah haji yang harus kita rumuskan. Ya, Baik. yang ketiga tentunya kami sudah siapkan cara, mekanisme ya untuk memilih jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, dan tentu saja juga dengan petugas yang harus kami siapkan. Ya. Mungkin Baik. itu beberapa poin utama. Baik, kami akan nantikan informasi terkini seperti apa skema untuk pemberangkatan haji di tahun ini. Terima kasih Pak Hilman Latif, Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, Pak.